Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan, nama saya Syifa Fajar dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar di kelas 6, tema 9, Menjelajah Angkasa 2. Di subtema 3, pembelajaran 1, tokoh penjelajah angkasa luar dengan kompetisi dasar IPA 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 4.7 membuat model sistem tata surya. Halo adik-adik semua, sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelumnya kita akan belajar tokoh penjelajah angkasa luar. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan angkasa luar? Ya, luar angkasa atau angkasa luar disebut juga sebagai angkasa. Merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya di luar atmosfer dari benda celestial. Istilah luar angkasa juga digunakan untuk membedakannya dengan ruang udara dan lokasi terestrial. Adik-adik semua, tahukah kalian bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan? Lihatlah di sekeliling kalian, semua alat yang kalian gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut dengan teleskop. Seperti ini dia alatnya. Tahukah kalian siapa penemunya? Ya, pernah mendengar nama Galileo Galilei. Siapakah beliau? Ya, Galileo Galilei adalah salah satu tokoh ilmuwan yang berasal dari Italia yang kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberikan dampak besar terhadap dunia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Galileo sebetulnya tidak selalu menjadi seorang penemu, akan tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata yang berasal dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri, lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang sangat menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan, yang ia menyatakan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus, seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi bahwasanya bulan ternyata dipenuhi kawah dan juga gunung. Galileo juga menemukan planet-planet termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan bahwa Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan, lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Copernicus sebelumnya yang menyatakan bahwa teori Copernicus bahwa bumi bukanlah pusat dari tata surya, yaitu melainkan matahari sebagai pusat dari tata surya, karena planet-planet lainnya mengelilingi tata surya. Adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya pada zamannya Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya lah ia disebut sebagai Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan di bidang astronomi angkasa luar. Itu dia Galileo Galilei yang merupakan salah satu tokoh penjelajah angkasa luar dan penemu teleskop.
Oke adik-adik semuanya, kali ini kita juga akan belajar mengenai susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Nah, ini dia susunan tata surya. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat dari tata surya yang dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan juga komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan juga air. Inti komet terbungkus dalam surai, gas, dan juga debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, yaitu asal kata dari komet. Semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat dari tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam bumi. Disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan juga planet Venus. Sedangkan planet-planet yang disebut dengan planet superior yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Planet superior adalah planet yang di luar daripada orbit bumi. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Baik adik-adik semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang angkasa luar, tokoh penjelajah angkasa luar, dan susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Saatnya kita tiba di penghujung pembelajaran. Mari kita tutup bersama pembelajaran kali ini dengan bersama melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Sifah Unajat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.